Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum hudatul ummah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah semua sehat sehingga kita dapat melanjutkan materi pelajaran fikih. Sebelum kita buka materi ini, mari kita baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ananda Akmal. Silakan bisa dipimpin. Doa. Saya akan mengajar satu persatu. Akmal, Sefa, Aidin, Al-Hadi, Julio, Farid, Oke, teman-teman kita yang sakit, mari kita doakan semoga diberi kesembuhan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, silakan dilihat yang ada. Sebelum memasuki materi inti terkait dengan zakat fitrah, saya ingin mengulas pelajaran yang telah saya sampaikan di pekan lalu, yaitu terkait dengan zakat mal dan zakat lainnya. Masih ingat dengan materi yang lalu? Masih ingat? Oke, saya lanjutkan pada materi kali ini terkait dengan zakat. Pembelajaran kali ini kita menggunakan model DBL, yaitu ada beberapa pertanyaan pemantik yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa kita harus dan penting mempelajari terkait tata cara zakat fitrah. Silakan bisa dijawab. Al-Hadi, mengapa kita ini penting untuk mempelajari zakat fitrah? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Ustaz. Kenapa zakat fitrah itu penting untuk kita bahas atau untuk kita kerjakan? Karena sebagaimana kita tahu, zakat fitrah merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim untuk melakukan. Dan zakat fitrah ini harus kita bahas secara mendalam, karena banyak sekali kontroversial yang terjadi di masyarakat kita. Contoh, zakat fitrah ditetapkan itu untuk al-fuqara, al-masakin, atau ibn sabil. Tapi banyak di antara pengurus-pengurus masjid, banyak di antara masyarakat yang mengurus fitrah tersebut itu membagikan zakat fitrah tidak pada haknya, tidak pada mustahik, tapi pada orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk tidak layak untuk mendapat zakat fitrah. Jadi mustahik itu terpotong jatah fitrahnya. Maka sangat penting bagi kita untuk membahas fitrah ini. Baik, terima kasih. Boleh kita beri aplaus. Betul tadi yang disampaikan, zakat fitrah ini merupakan hal yang wajib setiap individu manusia yang memenuhi syarat dan kriteria kewajiban daripada perintah zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa, zakat badan. Zakat selalu terbagi menjadi dua, ada zakat badan, namanya zakat fitrah, ada zakat mal, yaitu perdagangan, peternakan dan lain sebagainya. Zakat fitrah ini untuk membersihkan badan kita. Kita sebagai manusia ini tentu punya rasa pernah khilaf, pernah melaksanakan dosa, pernah melanggar aturan Allah, maka diwajibkannya zakat ini sebagai pembersih daripada dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah.
Zakat fitrah ini merupakan salah satu dari kekhususan umat ini, umat Nabi Muhammad, yang menurut pendapat yang masyhur bahwasanya zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sebelum Idul Fitri, yang tentu salah satu tujuannya adalah pentingnya sebagai penutup daripada kekurangan pada saat pelaksanaan ibadah Ramadan. Sedangkan ketika kita melihat dalam konteks sholat subuh sahwi itu menutupi kekurangan ketika lalai dalam hukum sholat, namun untuk zakat fitrah ini merupakan pelengkap daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Baik, sebelum memasuki materi inti, saya persilakan kepada semuanya untuk mengerjakan pretest yang akan saya berikan. Akan dikerjakan pretestnya sebagai tolak ukur nanti sebelum mempelajari dan setelah mempelajari apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Mari kita masuk pada materi inti zakat. Zakat fitrah secara bahasa adalah pembersih badan. Zakat yang digunakan untuk membersihkan badan kita dari segala dosa dan khilaf. Ada juga yang mengatakan sebagai pelengkap dan sebagai penyempurna dari ibadah kita pada saat bulan Ramadan. Seperti sholat, ketika kita ada rukun yang tertinggal dianjurkan untuk sahwi, tapi kalau dalam konteks badan, konteks jiwa kita dianjurkan untuk melaksanakan dan menunaikan zakat. Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebelum Idul Fitri. Apa tujuannya? Untuk membersihkan, melengkapi badan kita selama ibadah Ramadan, kemudian pada saat Idul Fitri kita semua menjadi fitri, menjadi bersih, dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah ini sebagaimana sampai difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Di situ ada perintah wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Bahwa perintah itu merupakan perintah wajib yang mana setiap manusia yang hidup pada masa atau menjumpai sebagian Ramadan dan menjumpai malam Idul Fitri, maka dia wajib zakat. Contoh, ketika ada bayi lahir di sore hari bulan Ramadan, kemudian meninggal jam 10 malam Idul Fitri, maka bayi itu wajib dizakati meskipun dia mati jam 10. Kenapa? Karena dia pernah hidup di sebagian Ramadan dan pernah hidup di sebagian malam Idul. Berbeda lagi ketika ada bayi lahir jam 9 malam hari raya Idul Fitri, maka bayi itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak menjumpai hidup sebagian bulan Ramadan. Atau ada orang yang meninggal jam 5:30 sore tanggal 30 Ramadan, maka orang yang meninggal itu tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena orang itu tidak menjumpai sebagian malam Idul Fitri, hanya menjumpai bulan Ramadan. Di antara hikmah zakat fitrah ini sangat banyak sekali, yaitu menumbuhkan solidaritas dan kepedulian kita kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan derma kita, membutuhkan bantuan kita. Kita sebagai manusia makhluk sosial ini tentunya selain ibadah mahdoh yang murni pada Allah, juga kita dituntut untuk melaksanakan ibadah ghair mahdoh, ibadah yang kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan alam, kaitannya dengan lingkungan hidup yang ada di muka bumi. Karena itu zakat fitrah ini merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian kita kepada sesama. Jika zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya bisa berjalan lancar, bisa berjalan tertib di negara
pelaksanaan zakat fitrah yang nanti menjadi proyek daripada pembelajaran kita dipresentasikan oleh masing-masing grup. Silakan maju ke depan. Silakan maju di sini dengan membawa yang telah dikerjakan. Kita berikan tepuk tangan untuk pelaku. Dan akhir ini kita akan mengerjakan asesmen yang telah saya buat dan akan saya berikan. Akan dikerjakan asesmen yang telah saya berikan, waktunya saya berikan 10 menit dari sekarang. Waktu selesai. Baik anak-anak, kesimpulan daripada materi pada kesempatan kali ini adalah zakat ini merupakan kewajiban setiap individu muslim dan muslimah ketika dia masuk dalam kategori syarat wajibnya. Di antaranya adalah dia harus menjumpai sebagian malam Idul Fitri dan sebagian Ramadan, kemudian dia memiliki bekal untuk hidup di bulan itu dan di hari raya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki harta yang lebih sehingga orang tersebut wajib untuk menunaikan zakat. Kemudian dalam zakat ini ada mustahik zakat, ada orang yang menerima zakat. Itu ada berapa? Ada berapa mustahik zakat? Tamaniyah, ada berapa tamaniyah? Sebagaimana di Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil dan seterusnya sampai akhir ayat. Cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa menerapkan zakat fitrah dalam kehidupan kita dan dalam lingkungan madrasah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.